Dalam rangka meningkatkan ketakwaan ini ada satu pesan yang tercatat dalam kitab Hilyatul Auliya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna minadz dzunub dzunuban la yukaffiruha as-salatu wala as-siyam wala al-hajj wala al-umrah." Sesungguhnya dari beberapa dosa, ada beberapa dosa yang tidak bisa dileburkan dengan salat, tidak bisa dileburkan dengan puasa, tidak bisa dileburkan dengan haji, dan tidak bisa dileburkan dengan umrah. Sehebat apapun sholatnya, sehebat apapun puasanya, sehebat apapun hajinya, umrohnya setiap tahun, ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus dengan amalan ini. Lalu apa yang menghapusnya? Qalu, fama yukaffiruha? Ya Rasulullah, lalu kira-kira dosa yang tidak bisa dihapus oleh ibadah-ibadah tadi? Qala al-humum fi talabil ma'isyah. Yang hanya bisa menghapusnya adalah orang yang merasa sulit, orang yang merasa susah mencari modal kehidupan. Jadi bapak-bapak yang mencari nafkah untuk keluarga, nggak usah khawatir. Walaupun sulit, walaupun nyarinya harus jauh, walaupun mencarinya harus berjam-jam, walaupun panennya hanya 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun 1 kali, maka kesulitan bapak-bapak dalam mencari kehidupan ini itu menjadi pelebur dosa bagi dosa yang tidak dihapus dengan sholat dan puasa. Dan ini Allah mendorong kita, jangan ketika sulit itu datang kamu mencari yang singkat sehingga harus bersentuhan dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tangismu, karena ucapan mu, karena ucapan haduhmu, karena ucapan payahmu, itu menjadi leburan dosa. Maka kalau ada orang yang mungkin mau haji mudah, mau umroh mudah, mau sedekah mudah, tapi untuk beberapa dosa yang harus dilebur dengan sulitnya mencari sulitnya mencari rezeki, mencari kehidupan, dia mungkin tidak dapat. Nah, kita yang dapat. Oleh karena itu, di sini Nabi dalam kitab Hilyatul Auliya, ya, jangan bersedih, jangan merasa putus asa ketika kita ini pejuang-pejuang harta yang halal. Menjadilah orang yang disebut dengan PH, pejuang harta yang halal. Ada satu hadis, ya. Apa kata Imam Ibnul Mubarak? Raddu dirhamin min syubhatin ahabbu ilallahi minat tasadduqi bi mi'ati alfi dirhamin wa mi'ati alfin hatta adda sitta mi'ata alfin. Orang yang menolak barang syubhat, ini belum haram, baru menolak barang yang syubhat. Yang syubhat ini apa? Memper-memper haram. Itu lebih baik daripada dia bersedekah 100.000 dirham ditambah 100.000 dirham ditambah 100.000 dirham. Entah berapa itu jumlahnya. Sampai ditambah lagi berapa? 600 dirham, menolak satu harta yang syubhat, nilainya lebih besar daripada bersedekah dengan jumlah yang 100.000 dirham ditambah 100.000 dirham ditambah 100.000 dirham ditambah 600.000 dirham. Maka orang yang tidak mau minum walaupun seloci air minum yang haram, orang yang tidak mau makan yang haram, dibandingkan dengan orang yang bersedekah, itu jauh lebih baik. Maka kata Allah, yang kategorinya orang yang mohon maaf bersedekah sulit, mau berangkat haji sulit, mau berangkat umroh sulit, mau melaksanakan segala sesuatu yang mungkin tidak sama dengan tetangganya. Lebaran bajunya bagus, bagi dia yang berkeringat menjadi seorang PH, pejuang harta yang halal, maka memastikan diri untuk bisa makan yang halal itu nilainya lebih daripada
sedekah yang sebegitu besar nilainya di sisi Allah. Nah, Allah tidak pernah menutup itu dari kita yang orang-orang kategori dipandang oleh orang sebelah mata. Allah tidak pernah memandang rendah perjuangan hamba-hamba Allah yang mungkin takdir hartanya berbeda-beda. Ada beberapa sahabat berkeluh kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah, zahaba ahlul ujur. Ada orang-orang yang Masya Allah, mereka itu banyak hartanya, punya banyak pahala. Sedangkan kami tidak bisa. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat, kami sholat. Ya. Wa yasumuna kama nasumun. Mereka puasa seperti kami puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka semua bersedekah dengan kelebihan hartanya. Tapi kami tidak mampu. Bagaimana ya Rasulullah? Apa jawab baginda Nabi? Ya. Ala qad ja'alallah, alaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Tidakkah Allah buat jalan sedekah yang lain bagi orang-orang yang seperti kita harus jualan sayur dari jam 3 subuh? Buat orang-orang yang seperti kita harus berkebun yang hasilnya 6 bulan, 3 bulan sekali. Bukankah masih ada jalan sedekah? Apa jawab baginda Nabi? Inna fi kulli takbiratin sadaqah. Bukankah di setiap takbirmu Allahu Akbar itu adalah sedekah. Inna bi kulli tahmidatin sadaqah. Bukankah di ucapan alhamdulillahmu engkau bernilai sedekah? Wa inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Bukankah di setiap ucapan subhanallah sedekah? Inna wa bi kulli tahlilatin sadaqah. Bukankah ucapanmu di setiap tahlilmu adalah sedekah? Maka kita yang mungkin capek, barangkali yang menghadapi masalah dengan Allahu Akbar, yang ketika kali harus menerima bayaran dengan mengucapkan la ilaha illallah, yang setiap kali ada masalah subhanallah, maka ucapan-ucapan payah kita seperti tadi itu semuanya adalah bernilai sedekah. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai rangkuman khutbah Jumat ini, ya, bahwasanya di semua bagian kehidupan kita di dunia ini, mau yang kaya ada pintu pahalanya sendiri, dan bagi yang kategorinya tidak sekaya yang lainnya juga punya pintu pahalanya sendiri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya sebagai orang yang banyak dosa ini mengajak, ayo jadikan kondisi kita yang apa adanya sebagai jalan menuju takwa. Walaupun kita belum punya jalan untuk melihat Ka'bah di depan mata kita, walaupun kita belum bisa menyandang seragam umroh seperti tetangga kita, maka apa yang Allah berikan kepada kita, jalan untuk merebut kategori label takwa buat kita semua.